Rupiah semakin melemah dan IHSG juga masih gonjang-ganjing itu Mas. Langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah sampai mengevaluasi menteri atau seperti apa Mas? Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus. Nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan belakangan ini mendapat perhatian banyak dari publik. Namun pemerintah menegaskan bahwa kondisi tersebut masih dalam batas yang dapat dikendalikan dan tidak mengganggu fundamental ekonomi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan nilai tukar rupiah serta menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo kepada wartawan pada Kamis 4 Juni 2026. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Hal ini menurutnya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap positif serta tingkat inflasi yang masih terkendali. Pemerintah juga menilai salah satu faktor yang memicu pelemahan rupiah adalah ketidakpastian global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang hingga kini belum mereda. Meski demikian, pelemahan rupiah tetap berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian dalam negeri. Secara umum, nilai tukar yang melemah dapat meningkatkan harga barang impor, sementara sebagian kebutuhan dan bahan baku yang beredar di Indonesia masih bergantung pada produk impor. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, stabilitas nilai tukar rupiah masih berada dalam pengawasan dan kendali Bank Indonesia. Pada saat menghadiri rapat di DPR RI pada Kamis, Purbaya menyatakan bahwa Bank Indonesia masih menjalankan kebijakan moneter dengan baik, sehingga masyarakat tidak perlu bereaksi secara berlebihan terhadap pergerakan rupiah saat ini. Terkait dampak pelemahan rupiah terhadap utang negara, Purbaya menjelaskan sebagian besar surat utang pemerintah memiliki kupon atau bunga tetap. Namun ia mengakui bahwa ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, nilai pembayaran utang dalam rupiah akan meningkat. Meski begitu, menurutnya kondisi tersebut masih berada dalam rentang perhitungan yang telah disiapkan pemerintah. Purbaya mengungkapkan saat menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar sebesar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi untuk menghadapi kemungkinan gejolak ekonomi global, termasuk skenario pelemahan rupiah yang lebih dalam. Pemerintah memastikan bahwa pergerakan rupiah saat ini masih berada dalam kisaran yang telah diperhitungkan sebelumnya dan fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat. Soal rupiah? Soal rupiah? Di tengah rupiah semakin melemah dan IHSG juga masih gonjang-ganjing itu Mas. Langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah sampai mengevaluasi menteri atau seperti apa Mas? Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. 2 demonstrasi besar-besaran akan digelar di Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026 hari ini.
Menurut keterangan dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, yakni Ibtu Erlin Sumantri, unjuk rasa akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Unjuk rasa pertama digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI di kawasan Bundaran HI Menteng. Sementara untuk unjuk rasa kedua, digelar massa dari Perhimpunan Penegak Demokrasi Indonesia, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan atau sebelah selatan kawasan Monas. Total ada sekitar 3.099 personel gabungan kepolisian yang disiagakan untuk pengamanan demonstrasi di Jakarta Pusat pada hari ini. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan sekitar unjuk rasa untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Erlin menyebut bahwa rekayasa lalu lintas di titik demonstrasi akan dilakukan situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Indonesia adalah negara yang kaya. Namun entah mengapa rakyatnya tak kunjung sejahtera. Indonesia adalah negara yang besar. Namun entah mengapa perut rakyatnya belum bebas dari rasa lapar. Belakangan ini ekonomi Indonesia. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Jumat 12 Juni 2026 dan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 1.500 peserta dari berbagai fakultas di UI. Tak hanya itu, aksi disebut juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta, serta Institut Pertanian Bogor atau IPB. Menurut keterangan dari Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni Anandaku Dimas Rumi, ada 5 tuntutan yang akan dilayangkan oleh BEM UI diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghentikan pemborosan APBN. Yang kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Yang ketiga, menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Yang keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil. Dan yang terakhir, mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Dimas menegaskan bahwa aksi ini terbuka bagi masyarakat umum dan tidak terafiliasi dengan kelompok manapun. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan sekitar unjuk rasa untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Bagi warga yang beraktivitas di kawasan pusat Jakarta, disarankan untuk memetakan jalur alternatif agar perjalanan tidak terganggu. Berikut ini sejumlah rute yang dapat digunakan. Untuk arah Bundaran HI menuju Jakarta Selatan, bisa melewati Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, dan Jalan Proklamasi. Untuk arah Bundaran HI menuju Tanah Abang dan Jakarta Barat, bisa melewati Jalan Kebon Sirih, Jalan Fakhrudin, dan Jalan Kiai Haji Mansur. Selain Bundaran HI, penyesuaian arus kendaraan juga berpotensi terjadi di kawasan Patung Kuda hingga sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia apabila terdapat kegiatan penyampaian aspirasi di waktu bersamaan. Masyarakat juga disarankan menggunakan transportasi umum untuk menghindari potensi kepadatan di sekitar lokasi aksi. Sebagai informasi pemirsa, sebelumnya massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Jakarta Pusat Utara telah lebih dahulu menggelar demo di kawasan Cikini pada Rabu 10 Juni malam. Aksi yang berlangsung di ruas Jalan Cikini Raya itu diwarnai ketegangan antara peserta demonstrasi dan polisi di lapangan.
Meski demikian, situasi dapat dikendalikan dan massa membubarkan diri sekitar pukul 21.32 waktu Indonesia Barat. Ketua HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, yakni Amiruddin Emon, dalam keterangannya pada Kamis 11 Juni, mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk respons atas sejumlah persoalan yang tengah berkembang di tingkat nasional. Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi salah satu faktor yang memicu mahasiswa turun ke jalan. Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Sedikitnya ada 4 persoalan yang menjadi sorotan massa, yakni transparansi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, serta dugaan praktik korupsi dalam sejumlah program pemerintah. Amiruddin menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi memberikan dampak berantai terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi menengah ke bawah. Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan yang terjadi pada nilai tukar rupiah. Di sisi lain, HMI Pustara mempertanyakan langkah aparat yang membubarkan demonstrasi tersebut. Amiruddin mengakui pihaknya tidak menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian karena aksi dilakukan secara spontan setelah kegiatan internal organisasi. Ia mengungkapkan saat massa sedang menyampaikan orasi, aparat kepolisian datang ke lokasi dan meminta demonstrasi untuk dihentikan. Berdasarkan keterangan HMI, jumlah peserta yang mengikuti aksi tersebut ada sekitar 30 orang. Dan sebagai informasi pemirsa, dalam penyesuaian terbaru harga Pertamax mengalami kenaikan cukup signifikan dari yang sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liternya. Sementara itu untuk Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liternya. Di sisi lain, Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak berubah, Pertalite tetap dijual seharga Rp10.000 per liternya, sedangkan untuk biosolar masih dipatok dengan harga Rp6.800 per liternya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Indonesia adalah negara yang kaya. Namun entah mengapa rakyatnya tak kunjung sejahtera. Indonesia adalah negara yang besar. Namun entah mengapa perut rakyatnya belum bebas dari rasa lapar. Belakangan ini ekonomi Indonesia runtuh. Namun sayangnya pemerintah justru makin memperkeruh. Kebijakan fiskal bocor, independensi BI direnggut, tak lupa komunikasi yang arogan dari pemerintah kepada publik justru jauh dari kata rakyat. Pemerintah juga denial dengan kondisi yang